Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Ibu Eka selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan pembelajaran matematika SD dan teman-teman kelas 7 BPGSD yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah kami dari kelompok 4 hari ini akan mempresentasikan sebuah materi yaitu tentang analisis materi aritmatika, geometri, dan pengantar statistika di sekolah dasar kelas tinggi. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada saya sendiri, Ihab Nur Hamidah. Yang kedua ada Neflida M. Lumbangau. Yang ketiga ada Rina Yuliana Akub. Dan yang keempat ada Weli Rahmahsari. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita buka presentasi hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja pada pemaparan. Yang pertama akan dipaparkan oleh saya sendiri. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang aritmatika. Aritmatika adalah ilmu hitung dasar yang merupakan bagian dari matematika. Operasi dasar aritmatika adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Walaupun operasi lain yang lebih canggih seperti presentase, akar kuadrat, pemangkatan, dan juga logaritma terkadang juga dimasukkan ke dalam kategori ini. Aritmatika yang dipelajari di SD itu berupa bilangan yang berkisar antara puluhan, ratusan, dan juga ribuan. Nah, yang menjadi pokok bahasan aritmatika di SD itu diantaranya penjumlahan dan pengurangan, perkalian dan pembagian, akar dan pangkat, serta aritmatika sosial. Selanjutnya yaitu aritmatika di kelas 4 SD. Materi yang pertama yang akan kita bahas di aritmatika kelas 4 SD ini yaitu mengenai KPK dan FEB. Di sini kita akan mengetahui apa yang dipelajari di kelas 4 SD mengenai KPK dan FEB. Yang pertama yaitu mendeskripsikan konsep faktor dan kelipatan. Di sini siswa dituntut untuk bisa mengetahui dan juga memahami apa yang dimaksud dengan faktor dan juga kelipatan. Nah, di sini juga guru harus bisa memberikan pemahaman kepada siswa mengenai bagaimana konsep faktor dan bagaimana konsep kelipatan. Lalu yang selanjutnya yaitu menentukan kelipatan dan faktor dari suatu bilangan. Tentunya setelah siswa mengetahui dan juga memahami apa yang dimaksud dengan faktor dan apa yang dimaksud dengan kelipatan, siswa diminta untuk bisa menentukan kelipatan dan faktor dari suatu bilangan yang tentunya hal ini itu akan membantu pada saat menentukan KPK dan FEB. Nah, di sini adalah contoh dari soal-soal bagaimana cara menentukan kelipatan dan juga faktor, sekaligus bagaimana cara menentukan KPK dan FEB dari suatu bilangan. Selanjutnya di aritmatika kelas 4 SD ini yaitu bilangan bulat. Nah, yang pertama dibahas yaitu mengenai pengertian bilangan bulat. Bilangan bulat yaitu himpunan bilangan yang terdiri dari 3 jenis, yaitu pertama bilangan bulat positif atau bilangan asli. Contohnya 2 dibaca positif 2 atau cukup dibaca 2. Lalu yang selanjutnya bilangan bulat 0. Bilangan bulat 0 ditulis 0 dalam bentuk angka dan dibaca 0. Lalu yang ketiga itu ada bilangan bulat negatif atau lawan bilangan asli. Contoh, negatif 5 ditulis dalam bentuk angka, dibaca negatif 5. Lalu selanjutnya yaitu membandingkan bilangan bulat.
Nah, bilangan bulat ini dapat digambar pada garis bilangan. Nah, berikut ini kami cantumkan garis bilangannya. Nah, pada garis bilangan bulat berlaku yang pertama, sebelah kanan 0 adalah bilangan bulat positif. Lalu, sebelah kiri 0 adalah bilangan bulat negatif. Jadi, sebelah kanan 0 itu terdiri dari angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Lalu sebelah kiri 0 itu terdiri dari angka negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan negatif 5. Lalu dari garis bilangan di atas tampak bahwa negatif 5 itu kurang dari 0. Atau misalnya 0 lebih dari negatif 1 dan lain sebagainya. Lalu yang selanjutnya yaitu mengurutkan bilangan bulat. Sama, di sini juga ada garis bilangan. Nah, di sini untuk mengurutkan bilangan bulat itu ada 2, yaitu dengan mengurutkan bilangan bulat dimulai dari yang terkecil dan mengurutkan bilangan bulat dimulai dari yang terbesar. Nah, di sini bisa dicontohkan bahwa urutan bilangan bulat dimulai dari yang terkecil menurut garis bilangan di atas itu adalah negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Sedangkan untuk urutan bilangan bulat dimulai dari bilangan terbesar yaitu 5, 4, 3, 2, 1, 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan negatif 5. Jadi bisa dilihat bahwa negatif 5 itu adalah bilangan terkecil dan angka 5 itu adalah bilangan terbesar di dalam garis bilangan tersebut. Lalu di sini juga ada contoh soal yang diberikan kepada siswa kelas 4 SD. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya itu ada operasi hitung bilangan bulat. Yang pertama yaitu penjumlahan bilangan bulat. Nah, untuk mengerjakan penjumlahan bilangan bulat ini, siswa juga dipermudah untuk mengerjakannya yaitu dengan menggunakan garis bilangan. Lalu pengurangan pun sama. Berikut ini adalah contoh-contoh soal yang diberikan di kelas 4 SD dengan menggunakan penyelesaian menggunakan garis bilangan. Lalu di sini selanjutnya ada operasi hitung campuran bilangan bulat. Nah, operasi campuran bilangan bulat yang dipelajari di kelas 4 ini yaitu operasi bilangan bulat yang melibatkan penjumlahan dan pengurangan. Nah, di sini merupakan contoh-contoh soal yang diberikan di kelas 4 SD mengenai operasi hitung campuran bilangan bulat. Jadi di sini ada operasi hitung pengurangan, penjumlahan. Jadi digabungkan dalam satu soal atau dicampurkan dalam satu soal. Seperti itu. Materi ketiga di aritmatika kelas 4 SD ini yaitu pecahan. Nah, di dalam materi pecahan yang pertama kali dibahas yaitu mengenai arti pecahan dan cara mengurutkannya. Pecahan adalah bilangan berbentuk A per B dengan B tidak sama dengan 0 dengan ketentuan A dan B merupakan bilangan bulat, A disebut pembilang dan B disebut penyebut. Contohnya 1 per 2. 1 itu merupakan pembilang, 2 merupakan penyebut. Lalu bagaimana cara mengurutkan pecahan? Kita bisa gunakan sebuah garis bilangan. Di sini sudah ada contoh menggunakan garis bilangan. Jadi bisa diketahui bahwa pecahan yang terkecil itu merupakan bilangan 0 per 4. Sedangkan pecahan yang terbesar
itu adalah pecahan 4/4 atau 1. Lalu selanjutnya ada menyederhanakan pecahan. Di sana sudah ada contoh, ada dua contoh, dua gambar di sini. Yang pertama itu ada pecahan 1/2 dan yang kedua itu ada pecahan 2/4. Nah, kedua daerah pada gambar tersebut sama besar, dan ini itu berarti kedua pecahan ini itu mempunyai nilai yang sama. Jadi 2/4 itu sama dengan 1/2. Jadi 1/2 ini itu merupakan bentuk sederhana dari 2/4. Lalu yang selanjutnya itu ada penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama. Nah, untuk penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama bisa dilakukan secara langsung karena pecahan tersebut memiliki penyebut yang sama. Misalnya di sini 1/2 ditambah 1/2 itu sama dengan 2/2. 1 ditambah 1 sama dengan 2 dan penyebutnya yang sama, jadi 2/2 sama dengan 1. Lalu yang kedua itu ada penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Nah, jika penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda, berarti siswa diminta untuk mencari KPK-nya terlebih dahulu, KPK dari penyebutnya. Misalnya contohnya di sini ada pecahan 1/2 ditambah 2/3. Penyebutnya itu berbeda. Ada penyebutnya yang 2, ada penyebutnya yang 3. Berarti kita harus mencari KPK dari 2 dan 3 terlebih dahulu. Nah, telah diketahui bahwa KPK dari 2 dan 3 itu adalah 6. Berarti setelah diketahui KPK-nya, langsung bisa dijumlahkan. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada pengurangan pecahan dengan penyebut yang sama. Itu sama halnya dengan penjumlahan dengan penyebut yang sama juga. Jadi bisa langsung dikurangkan atau bisa langsung dilakukan operasi pengurangan. Lalu untuk pengurangan pecahan dengan penyebut yang berbeda pun sama halnya dengan penjumlahan, yaitu harus mencari KPK-nya terlebih dahulu atau KPK dari penyebutnya terlebih dahulu. Nah, ini merupakan contoh-contoh soal dari pecahan di kelas 4 SD. Selanjutnya adalah aritmatika di kelas 5. Yang pertama ada bilangan bulat. Nah, di dalam materi bilangan bulat ini, yang pertama kali dipelajari oleh siswa itu mengenai sifat-sifat operasi hitung dan penggunaannya. Yang pertama itu ada sifat komutatif. Sifat komutatif itu adalah sifat pertukaran. Contohnya, 40 ditambah 30 itu sama dengan 30 ditambah 40, yaitu sama-sama menghasilkan nilai 70 meskipun dilakukan pertukaran tempat. Nah, sifat komutatif ini berlaku hanya untuk operasi hitung penjumlahan dan perkalian saja. Jadi tidak berlaku untuk operasi hitung pengurangan dan pembagian. Contohnya di operasi pengurangan 40 dikurangi 30 itu tidak sama dengan 30 dikurangi 40. Itu akan menghasilkan nilai yang berbeda. Jadi tidak berlaku untuk operasi hitung pengurangan dan juga pembagian. Lalu yang kedua itu ada sifat asosiatif atau sifat pengelompokan. Contohnya 20 ditambah 30 ditambah 40. Nah, yang pertama kita kelompokkan terlebih dahulu bilangan 20 dan 30 sehingga menghasilkan nilai 50. Lalu ditambahkan 40, itu akan menghasilkan
bilangan 90. Lalu pengelompokan yang kedua, kita kelompokkan terlebih dahulu bilangan 30 dan 40 sehingga menghasilkan nilai 70. Lalu ditambahkan dengan bilangan 20. Jadi 20 ditambah 70 itu sama dengan 90. Jadi meskipun dilakukan pengelompokan tetap menghasilkan nilai yang sama. Lalu yang ketiga ada sifat distributif atau sifat penyebaran. Contohnya yang pertama itu sifat distributif perkalian terhadap pengurangan, yaitu 25 dikali dalam kurung 25 dikurangi 5 itu sama dengan 25 dikali 25 dikurangi 25 dikali 5, sehingga menghasilkan 25 dikali 20 sama dengan 625 dikurangi 125, yaitu sama-sama menghasilkan bilangan 500. Nah, di sini angka 25 itu merupakan bilangan penyebar dan 25 dikurangi 5 ini merupakan bilangan pengelompokan. Seperti itu. Sama halnya dengan sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Selanjutnya yaitu faktor prima dan faktorisasi prima. Sebelum siswa diminta untuk menentukan faktor prima dan faktorisasi prima, hendaknya guru memberikan pemahaman terlebih dahulu kepada siswa mengenai bilangan prima dan juga mengenai faktor prima dan faktorisasi prima. Nah, di sini bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor. Nah, kedua faktor tersebut adalah bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya, bilangan prima dari 1 sampai 9 adalah bilangan 2, 3, 5, dan 7. Kenapa bilangan 2, 3, 5, dan 7 merupakan bilangan prima? Karena bilangan-bilangan tersebut hanya memiliki dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi, faktor prima itu adalah faktor-faktor suatu bilangan yang berbentuk bilangan prima, sedangkan faktorisasi prima merupakan perkalian dari semua faktor-faktor primanya. Nah, di sini merupakan contoh-contoh soal yang diberikan kepada kelas 5 SD mengenai faktor prima dan faktorisasi prima. Jadi di sini siswa diminta untuk menentukan faktor prima dari suatu bilangan. Selanjutnya siswa juga diminta untuk menentukan faktorisasi primanya. Selanjutnya yaitu KPK dan FEB. Nah, KPK dan FEB yang dipelajari di kelas 5 ini memiliki tingkat kesukaran yang berbeda dengan materi KPK dan FEB yang dipelajari di kelas 4. Jika di kelas 4 hanya mengenalkan konsep dari faktor, mengenalkan konsep dari kelipatan, dan juga cara menentukan KPK dan FEB dengan bilangan-bilangan yang sederhana, di kelas 5 ini siswa sudah dihadapkan dengan soal-soal yang memiliki tingkat kesukaran yang lebih tinggi. Siswa dihadapkan dengan bilangan-bilangan yang berbobot. Misalnya di sini ada bilangan-bilangan puluhan. Misalnya di sini soalnya menentukan KPK dari bilangan 24 dan 36 dan juga menentukan FEB dari bilangan 20 dan 30. Di sini siswa diberikan cara untuk menentukan faktor primanya itu menggunakan pohon faktor untuk mempermudah. Nah, di sini siswa dalam pengerjaannya diminta untuk menentukan terlebih dahulu faktor prima dari bilangan-bilangan tersebut, lalu selanjutnya bisa menentukan KPK dan FEB dari bilangan-bilangan yang dipertanyakan, yaitu mengenal bilangan pangkat 2 atau kuadrat. Di sini siswa diajak untuk mengenal apa itu
1 pangkat 2 ataupun kuadrat. Bagaimana cara menulisnya dan bagaimana cara membacanya. Di sini contohnya 3 dengan angka 2 di atas itu dibaca 3 pangkat 2. Lalu bagaimana cara menghitungnya? Nah, cara menghitungnya itu adalah dengan mengalikan angka tersebut selama 2 kali dengan bilangan tersebut. Contohnya 3 pangkat 2 itu sama dengan 3 dikali 3 sama dengan 9. Lalu di kelas 5 juga siswa diajak untuk mengenal bentuk akar kuadrat dan juga cara menentukan akar kuadrat atau akar pangkat 2. Materi selanjutnya di aritmatika kelas 5 ini adalah mengenai pecahan. Yang dipelajari pada materi pecahan ini yang pertama adalah mengubah pecahan ke bentuk persen dan sebaliknya. Nah, sebelum menentukan hal tersebut, kita kenalkan terlebih dahulu kepada siswa mengenai bentuk persen. Bahwa bentuk persen itu adalah bentuk per 100 atau pembagian dengan 100. Contohnya 1% itu berarti 1 per 100. Lalu misalnya 50% itu berarti 50 per 100. Nah, di sini merupakan contoh-contoh soal yang diberikan kepada siswa kelas 5 untuk mengubah pecahan ke bentuk persen ataupun dari persen diubah ke bentuk pecahan. Lalu selanjutnya itu ada mengubah pecahan ke bentuk desimal dan sebaliknya. Seperti biasa, kita berikan pemahaman terlebih dahulu kepada siswa mengenai apa itu bentuk desimal. Nah, bentuk desimal itu biasanya ditandai dengan tanda koma. Nah, cara mengubah bentuk pecahan ke bentuk desimal itu adalah dengan membagi pembilang dengan penyebutnya. Misalnya 1/2 jika diubah ke dalam bentuk desimal itu berarti 1 atau pembilang dibagi penyebut. Berarti 1 dibagi dengan 2. Lalu bagaimana mengubah bentuk desimal ke bentuk pecahan? Yaitu dilihat dari banyaknya angka di belakang koma. Misalnya 0,5 itu memiliki satu angka di belakang koma, sehingga itu penyebutnya 10. Seperti itu. Nah, di sini ada beberapa contoh soal yang diberikan kepada siswa kelas 5 mengenai mengubah pecahan ke bentuk desimal dan mengubah bentuk desimal ke bentuk pecahan. Lalu yang selanjutnya itu ada menjumlahkan dan mengurangkan berbagai bentuk pecahan. Nah, yang pertama itu ada contoh dengan penyebut yang sama. Nah, sama halnya dengan yang dipelajari di kelas 4, hanya saja angka-angka atau bilangan-bilangan yang digunakan untuk soal di kelas 5 ini itu mempunyai bilangan-bilangan yang tinggi, dari mulai puluhan atau bahkan sampai ratusan. Jadi memiliki tingkat kesukaran yang lebih tinggi dari kelas 4. Sama halnya dengan contoh dengan penyebut yang sama. Contoh dengan penyebut yang berbeda pun sama, memiliki bilangan-bilangan yang tinggi sampai dengan puluhan. Nah, untuk menentukan atau menjumlahkan dan mengurangkan pecahan dengan penyebut yang berbeda, tetap diingatkan anak untuk mencari KPK terlebih dahulu dari penyebut-penyebut yang berbeda. Lalu selanjutnya ada menjumlahkan dan mengurangkan berbagai bentuk pecahan. Nah, lalu bagaimana cara menjumlahkan dan juga mengurangkan bilangan campuran? Nah, yaitu dengan cara mengubahnya terlebih dahulu ke dalam bentuk pecahan. Nah, berikut ini merupakan contoh-contoh soal yang diberikan
kepada kelas 5 SD mengenai menjumlahkan dan mengurangkan berbagai bentuk pecahan. Lalu selanjutnya itu ada penjumlahan dan pengurangan bilangan desimal. Untuk melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan desimal, banyaknya angka di belakang koma itu sebaiknya sama. Jika tidak sama, samakan dengan menambahkan angka 0. Contohnya di sini adalah hitunglah nilai dari 0,723 ditambah 0,1572. Berarti ini memiliki angka di belakang koma yang tidak sama. Nah, kita samakan dengan menambahkan 0. Nah, lalu selanjutnya yaitu penjumlahan dan pengurangan berbagai bentuk pecahan. Nah, untuk menjumlahkan dan mengurangkan berbagai bentuk pecahan ini, karena di dalam satu soal itu terdapat berbagai bentuk pecahan. Nah, kita bisa mengubahnya terlebih dahulu ke bentuk yang paling mudah. Misalnya kita mengubah ke dalam bentuk pecahan terlebih dahulu. Misalnya di sini 0,5 kita ubah terlebih dahulu ke bentuk pecahan, lalu 25% juga kita ubah ke bentuk pecahan, karena kan sebelumnya sudah dipelajari bagaimana cara mengubah berbagai bentuk pecahan. Lalu setelah diubah, baru kita bisa langsung mengerjakan soal tersebut. Nah, ini merupakan contoh soal yang diberikan kepada siswa kelas 5 SD mengenai penjumlahan dan pengurangan berbagai bentuk pecahan. Selanjutnya yaitu perkalian dan pembagian bentuk pecahan. Yang pertama itu ada perkalian bilangan pecahan. Kita berikan pemahaman terlebih dahulu kepada siswa mengenai bahwa perkalian pecahan itu adalah mengalihkan penyebut dengan penyebut dan pembilang dengan pembilang. Langsung saja, ini merupakan contoh soal yang diberikan kepada siswa kelas 5 mengenai perkalian bilangan pecahan. Lalu contoh yang kedua ini adalah perkalian bilangan pecahan dengan persen. Nah, bisa kita ubah terlebih dahulu bilangan 25% ini ke dalam bentuk pecahan. Jadi bisa langsung kita kerjakan perkalian dari bilangan tersebut. Lalu selanjutnya yaitu pembagian bilangan pecahan. Lalu bagaimana cara pembagian pecahan dengan pecahan? Nah, pembagian pecahan ini dilakukan dengan mengalihkan kebalikan dari pecahan pembagi. Misalnya di sini hitunglah nilai dari 3/4 dibagi 2/5. Nah, untuk menyelesaikannya yaitu dengan cara 3/4 dibagi 2/5 itu sama dengan 3/4 dikali 5/2. Jadi pecahan pembaginya itu dibalik, penyebut jadi pembilang dan pembilang menjadi penyebut. Bisa langsung dikalikan. Sama halnya dengan pembagian bilangan pecahan dengan persen. Jadi bentuk persennya itu diubah terlebih dahulu ke dalam bentuk pecahan. Lalu nanti pembaginya itu dibalikan, pembilang jadi penyebut dan penyebut jadi pembilang. Seperti dalam contoh yang sudah kami tampilkan. Selanjutnya yaitu perbandingan dan skala. Nah, perbandingan ini yang kita pelajari di kelas 5, contohnya adalah sebagai berikut. Jadi, misalnya Budi mempunyai balon sebanyak 6 dan Wati mempunyai balon sebanyak 9. Nah, banyaknya balon itu bisa kita tulis
ke dalam bentuk perbandingan. Balon Budi berbanding balon Wati, yaitu 6 berbanding 9. Nah, kita bisa sederhanakan dengan membagi keduanya dengan FEB. Nah, yaitu 3. 6 per 3 berbanding 9 per 3, yaitu sama dengan 2 berbanding 3. Jadi perbandingan balon Budi dengan balon Wati itu 2 berbanding 3, atau bisa ditulis juga dalam bentuk pecahan, yaitu 2 per 3. Lalu selanjutnya mengenai skala. Nah, untuk mengajarkan skala, coba kita sebagai seorang guru meminta siswa untuk melihat peta Indonesia gitu ya. Nah, coba lihat bahwa di setiap peta terdapat tulisan skala. Nah, skala ini itu merupakan perbandingan jarak pada peta dengan jarak yang sebenarnya. Jadi skala itu dapat dirumuskan jarak peta per jarak sebenarnya. Nah, ini merupakan contoh dari soal skala di kelas 5, yaitu dengan tentang menentukan jarak dari Garut dan Bandung. Di dalam sebuah peta itu adalah 3 cm, jarak sebenarnya itu adalah 60 km. Nah, di sini siswa diminta untuk menghitung skala yang digunakan pada peta tersebut. Seperti itu. Aritmatika di kelas 6 yaitu tentang bilangan bulat. Yang pertama menggunakan sifat-sifat pengerjaan hitung. Nah, soal tentang bilangan bulat di kelas 6 ini sudah semakin tinggi tingkat kesukarannya karena soal dikemas dalam bentuk cerita. Tetapi dalam pengerjaan soal ini akan lebih mudah karena di kelas 4 telah dipelajari sifat-sifat pengerjaan hitung. Jadi, anak harus mengingat kembali materi di kelas 5 dan menerapkannya di dalam mengerjakan soal cerita. Nah, contohnya sudah ada di PPT, boleh kita lihat bersama. Jadi, di sini pengerjaan yang lebih cepat itu yang dilakukan oleh David. Lalu sifat yang digunakan yaitu sifat pengelompokan atau asosiatif. Lalu yang berikutnya menggunakan faktor prima untuk mengerjakan FEB dan KPK. Di kelas sebelumnya juga sudah dipelajari yaitu tentang KPK dan FEB. Lalu di kelas 6 ini kita mempelajarinya dengan menggunakan faktor prima dengan bantuan pohon faktor. Lalu soalnya dikemas dalam bentuk cerita serta angka-angka yang dicantumkan lebih besar. Nah, di sini kami sudah menyediakan contoh soalnya dan penyelesaiannya dengan menggunakan faktorisasi prima, yaitu dengan menggunakan pohon faktor. Sama halnya dengan menghitung KPK, kita juga menggunakan pohon faktornya. Nah, untuk menghitung nilai FEB, yaitu kita dapat mencari dengan cara mengambil nilai faktor sekutu yang sama, kemudian kita kalikan faktor-faktor yang sama yang memiliki pangkat terkecil. Dan untuk menghitung KPK-nya dapat kita cari dengan mengalihkan faktor yang berbeda. Jika ada faktor yang sama, ambil pangkat yang terbesar. Lalu menentukan akar pangkat 3 suatu bilangan kubik. Cara menghitung bilangan pangkat 3 yaitu dengan mengalihkan berturut-turut sebanyak 3 kali. Bilangan hasil pemangkatan 3 dinamakan bilangan kubik. Misalnya, 3 pangkat 3 sama dengan 3 dikali 3 dikali 3. Nah, 3 kali 3 9 dikali 3 sama dengan 27. Jadi, 27 termasuk bilangan kubik. Memecahkan masalah perbandingan dan skala. Di sini kami sudah menyajikan contoh soal perbandingan dan contoh soal skala, yang mana di kelas 5 sudah dipelajari tentang perbandingan dan skala. Tapi di kelas 6 ini siswa diajak untuk memecahkan masalah perbandingan yang berupa soal cerita.
Lalu yang untuk skala, siswa dituntut untuk bisa berpikir kritis dalam mengerjakan soal skala. Selanjutnya kita ke pembahasan yang baru, yaitu tentang geometri. Geometri di sekolah dasar terdiri atas bangun datar dan bangun ruang. Pada bangun datar ada konsep yang sangat mendasar, yaitu konsep luas dan konsep keliling. Sedangkan pada bangun ruang, konsep yang sangat mendasar yaitu konsep volume. Geometri di kelas 4. Bangun datar yang dibahas di kelas 4 ini yaitu jajar genjang dan segitiga. Yang pertama, jajar genjang. Sebelum menghitung keliling dan luas jajar genjang, kita memberikan dulu pemahaman tentang unsur-unsur jajar genjang. Yang mana unsur-unsur jajar genjang yaitu: 1. Jajar genjang ABCD memiliki 4 buah sisi. Sisi-sisinya adalah AB, BC, CD, dan AD. Lalu yang kedua, memiliki 2 pasang sisi yang sejajar sama panjang, yaitu sisi AB sejajar dengan DC dan AD sejajar dengan BC. Lalu yang ketiga, jajar genjang ABCD juga memiliki 4 titik sudut, adalah A, B, C, dan D. Lalu yang keempat, memiliki 2 pasang sudut berhadapan sama besar, yaitu sudut A sama dengan sudut B dan sudut B sama dengan sudut C. Nah, setelah kita memberikan pemahaman tentang unsur jajar genjang, kita langsung memberitahu rumus keliling jajar genjang, yaitu 2 kali A tambah B, dan untuk mencari luasnya yaitu alas kali tinggi. Nah, dan di sini kami sudah menyediakan lengkap ya teman-teman contoh soalnya, boleh dipahami. Yang kedua, segitiga. Sebelum guru menjelaskan rumus keliling segitiga dan luas segitiga, guru terlebih dahulu mengenalkan unsur segitiga, yaitu yang pertama, segitiga ABC memiliki 3 sisi, yaitu AB, BC, dan AC. Lalu segitiga ABC memiliki 3 sudut, yaitu sudut A, sudut B, dan sudut C. Dan segitiga terdiri dari beberapa bentuk berdasarkan panjang sisinya, yaitu segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan segitiga sembarang. Serta berdasarkan bentuk sudutnya diberikan menjadi 3, yaitu segitiga lancip, tumpul, dan siku-siku. Nah, setelah unsur-unsur segitiga dijelaskan, kemudian guru menjelaskan rumus menghitung keliling segitiga, yaitu sisi pertama ditambah sisi kedua ditambah sisi ketiga. Dan untuk menghitung luas segitiga yaitu alas kali tinggi per 2. Dan di sini juga sudah lengkap ya teman-teman contoh soalnya. Bangun ruang. Jadi contoh bangun ruang yang dikenalkan di kelas 4 ini yaitu sifat-sifat kubus, sifat-sifat balok, dan jaring-jaring kubus serta jaring-jaring balok. Nah, untuk sifat-sifat kubus sendiri yaitu yang pertama, mempunyai 12 rusuk. Yang kedua, rusuk yang sejajar sama panjang. Yang ketiga, mempunyai 6 sisi. Yang keempat, sisi-sisinya sama besar. Yang kelima, mempunyai 8 titik sudut. Dan sifat-sifat balok yaitu yang pertama mempunyai 12 rusuk, yang kedua rusuk yang sejajar sama panjang, yang ketiga mempunyai 6 sisi, yang keempat sisi yang sejajar sama besar berbentuk persegi panjang, yang kelima mempunyai 8 titik sudut. Jadi perbedaan kubus dan balok terdapat di sisinya. Selanjutnya, jaring-jaring. Jaring-jaring adalah pembelahan suatu bangun yang berkaitan sehingga jika digabungkan akan menjadi sebuah bangun ruang tertentu. Nah, di slide ini sudah sangat jelas ya teman-teman contoh jaring-jaring kubus dan jaring-jaring balok. Nah, untuk pembelajaran di kelas 4 bisa untuk mencari jaring-jaring itu bisa digunakan dengan cara mempraktekkan, yang mana siswa diminta untuk mengambil kardus yang berbentuk kubus, lalu menggunting mengikuti rusuk-rusuknya, tetapi jangan sampai ada sisi yang terlepas. Lalu
minta siswa untuk membentangkan kotak kardus yang sudah digunting rusuknya di permukaan datar. Setelah dibentangkan, maka akan terlihat contoh jaring-jaring kubus. Demikian juga dengan mencari jaring-jaring balok dengan menggunakan benda yang berbentuk balok, contohnya kotak pasta gigi. Selain dari benda-benda yang bisa dipraktikkan langsung, bisa juga guru memberikan sebuah latihan agar siswa mengetahui jaring-jaring kubus atau jaring-jaring balok lainnya dengan cara guru memberikan berbagai macam-macam contoh-contoh jaring-jaring. Tentang geometri kelas 5, trapesium dan layang-layang. Nah, untuk yang pertama trapesium. Nah, cara menghitung luas trapesiumnya. Rumus untuk menghitung luas trapesium itu L sama dengan buka kurung A tambah B tutup kurung kali tinggi dibagi 2. Nah, untuk mencari tinggi dari trapesium itu yaitu T sama dengan L kali 2 dibagi buka kurung A tambah B tutup kurung. Nah, di sana sudah ada contoh soalnya dari trapesium. Yang kedua itu adalah layang-layang. Menghitung luas layang-layang. Cara menghitung luas layang-layang itu yaitu rumusnya L sama dengan D1 kali D2 dibagi 2. Nah, D1 D2 itu diagonal layang-layangnya. Nah, untuk mencari diagonal layang-layang itu bisa dengan cara D1 sama dengan L kali 2 dibagi D2. Nah, kalau untuk D2-nya itu bisa D2 sama dengan L kali 2 dibagi D1. Dan di sana sudah ada contoh soal pemecahan masalah tentang layang-layangnya. Untuk selanjutnya yaitu menghitung volume kubus. Nah, menghitung volume kubus itu dengan cara V sama dengan sisi kali sisi kali sisi. Nah, jadi kubus itu bangun ruang yang dibatasi oleh 6 buah sisi berbentuk persegi yang kongruen. Itu untuk cara mengingat bagian-bagian kubusnya. Lalu menghitung volume balok. Untuk menghitung volume balok itu dengan cara V sama dengan P kali L kali T. Dan di sana sudah ada contoh untuk menghitung volume kubus dan untuk menghitung volume balok. Untuk selanjutnya materi geometri kelas 6. Itu yang pertama menghitung luas segi banyak. Nah, cara menghitungnya itu dengan menjumlahkan bangun-bangun sederhana yang berbentuknya. Nah, di samping itu sudah ada menghitung luas segi banyak. Nah, itu ada teks yang coba melengkapi. Selanjutnya yaitu menghitung luas lingkaran. Nah, guru itu bisa mengajak siswa untuk melakukan praktikum untuk menemukan luas lingkarannya. Nah, setelah guru mengajak siswa melakukan praktikum, siswa bisa menemukan luas lingkaran itu sendiri. Nah, luas lingkarannya itu L sama dengan pi R kuadrat. Jadi di sana ada langkah-langkahnya, langkah-langkah praktikum. Nah, untuk anak bisa mengerjakan soal-soal menghitung luas lingkaran itu, guru mengajak siswanya praktikum terlebih dahulu agar anak dapat mengerti dan paham cara menghitung luas lingkaran.
selanjutnya yaitu prisma segitiga. Nah, jadi nanti guru itu menjelaskan tentang prisma segitiganya, dan prisma segitiga itu dibedakan menjadi 4 jenis. Nah, setelah guru menerangkan tentang pengertian dan jenis-jenisnya itu, nanti bisa disimpulkan dan bisa mendapat rumus dari prisma segitiga, menghitung volume prisma segitiga itu sendiri. Volume prisma segitiga itu luas alas kali tinggi. Nah, luas alas prisma segitiganya itu setengah kali A kali B dikali tinggi. Lalu yang terakhir ada tabung. Nah, jadi guru juga menjelaskan tentang pengertian tabung. Nah, kayak tabung merupakan prisma tegak yang alasnya berbentuk lingkaran. Lalu contoh benda yang berbentuk tabung itu antara lain kayak drum, kaleng susu, dan pipa air. Nah, untuk merumuskan volume tabung itu, untuk menghitung volume tabung itu bisa dengan cara volume tabung sama dengan luas alas kali tinggi. Nah, bisa juga luas lingkaran kali tinggi. Nah, jadi rumus volume tabung itu volume tabung sama dengan Pi kali R kali R kali T, atau juga bisa Pi kali R kuadrat dikali T. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah. Materi selanjutnya ada statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan data. Statistika perlu dikenalkan pada siswa sejak usia sekolah dasar. Menurut Winarno, 2001 halaman 1, anak-anak usia sekolah dasar belum dapat berpikir secara mendalam. Maka statistika yang diajarkan masih bersifat pengenalan serta diberikan di kelas tinggi. Hal ini disebabkan karena banyak digunakan perhitungan-perhitungan. Dengan demikian, diharapkan dalam belajar statistika anak-anak tidak merasa terbebani. Dalam statistika, anak-anak akan mempelajari yang pertama, menyajikan data dalam bentuk tabel, diagram garis, batang, dan lingkaran. Yang kedua, menentukan nilai tertinggi dan terendah, rata-rata, median, serta modus dari suatu data. Yang ketiga, menafsirkan hasil pengolahan data. Mengumpulkan dan membaca data. Contoh mengumpulkan data. Coba di kelas ini siapa yang suka olahraga tenis meja? Chung Hen. Wah, ada 2 siswa ya. Terus siapa yang suka olahraga badminton? Chung. Ada 3 siswa ya. Siapa yang suka berenang? Ada 7 siswa. Siapa lagi yang suka kasti? Oh, ada 8 siswa. Terus siapa yang di sini suka olahraga sepak bola? Oh, ada 6 siswa. Siapa yang suka olahraga voli? Ada 4 siswa. Setelah data terkumpul, dibuatlah bagan seperti di bawah ini. Contoh membaca data. Perhatikan data olahraga yang digemari siswa kelas 6 SD Cemerlang yang disajikan dalam bentuk tabel di depan. Contoh membaca data. Perhatikan data olahraga yang digemari siswa kelas 6 SD Cemerlang yang disajikan dalam bentuk tabel di samping.
pertama, siswa yang gemar tenis meja ada 2 anak. Kedua, siswa yang gemar bulu tangkis ada 3 anak. Siswa yang gemar sepak bola ada 6 anak. Jumlah siswa kelas 6 SD Cemerlang ada 30 anak. Siswa yang gemar olahraga renang dan voli 11 anak. Olahraga yang paling sedikit digemari adalah tenis meja. Olahraga yang paling digemari adalah kasti. Urutan olahraga dari yang sedikit penggemarnya adalah tenis meja, bulu tangkis, voli, sepak bola, renang, dan kasti. Mengolah dan menyajikan data. Berikut ini data hasil pengukuran tinggi badan 40 siswa kelas 6 SD Cemerlang. Langkah-langkah menyajikan data dalam bentuk tabel. Yang pertama, urutkan data di atas yang masih acak, mulai dari yang terkecil. Yang paling kecil ada 130 dan yang paling besar ada 140. Nah, kita urutkan dari 130 sampai 140. Kedua, menyajikan data dalam tabel. Buatlah tabel dengan kolom seperti berikut. Setelah itu, isikan sesuai data yang telah diurutkan. Tabel tinggi badan siswa kelas 6 SD Cemerlang. Contohnya, 1. Tinggi badannya 130, banyak anaknya ada 2. Yang kedua, tinggi badan 131, ada 4 anak. Yang ketiga, 132, ada 4 anak. Begitu seterusnya sampai yang terakhir 140, ada 1 anak. Menafsirkan sajian data. Perhatikan data berikut. Nilai matematika dari 10 siswa yaitu 60, 50, 70, 80, 50, 90, 60, 70, 80, dan 60. Urutan nilai dari yang terkecil sampai yang terbesar yaitu 50, 50, 60, 60, 60, 70, 70, 80, 80, dan 90. Kemudian kita buat tabel dari data di atas seperti berikut ini. Nilai 50 ada 2 siswa. Nilai 60 ada 3 siswa. Nilai 70 ada 2 siswa. Nilai 80 ada 2 siswa. Nilai 90 ada 1 siswa. Dari tabel dapat kita ketahui sebagai berikut. Nilai matematika tertinggi yang diperoleh siswa yaitu 90. Nilai 50 dicapai oleh 2 siswa. Nilai yang paling banyak diperoleh siswa adalah 60 karena ada 3 siswa yang memperoleh nilai tersebut. Nilai yang memperoleh nilai kurang dari 70 ada 2 plus 3 sama dengan 5 anak. Menyajikan data ke bentuk tabel dan diagram garis, batang, dan lingkaran. Data berat bayi yang disajikan dalam bentuk tabel. Berat bayi 4 kilo, ada 5 bayi. Berat bayi 5 kilo, ada 4 bayi. Berat bayi 6 kilo, ada 1 bayi. Berat bayi 7 kilo, ada 0. Yang pertama, kita buat ke diagram garis. Cara menyajikan data ke dalam bentuk diagram garis. Buatlah sumbu mendatar dan sumbu tegak dengan memberi ukuran sesuai dengan data dalam tabel. Langkah-langkahnya, yang pertama, berat bayi 4 kilo, sebanyak 5 bayi. Kemudian kita gambarkan titik A, 4,5, yang letaknya ke kanan 4 dan ke atas 5. Yang kedua, berat bayi 5 kilo, sebanyak 4 bayi. Kemudian, gambarkan titik 5,4 pada diagram di samping dan namai B. Yang ketiga, berat bayi 6 kilo, sebanyak 1 bayi.
Kemudian kita gambarkan titik C dengan 6,1 pada diagram di samping. Yang keempat, berat bayi 7 kilo sebanyak 0 bayi. Kemudian kita gambarkan titik D 7,0 pada diagram di samping. Kemudian kita hubungkan titik A, B, C, dan D. Yang kedua, membuat diagram batang. Menyajikan data ke dalam bentuk diagram batang. Buatlah sumbu mendatar dan sumbu tegak dengan memberi ukuran sesuai data dalam tabel. Diagram batang berupa seperti persegi panjang yang membatasi ukuran data. Nah, kita sudah punya nih diagram batang seperti di samping. Tinggi persegi panjang atau batang menunjukkan banyaknya bayi. Berhubung kita sudah punya diagram batang di samping, lengkapilah diagram batang di samping ya. Yang ketiga, menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Yang pertama, hitunglah besar sudut dari setiap data. Rumusnya itu banyaknya bayi dibagi 12 dikali 1 besar sudut lingkaran, yaitu 360 derajat. Contohnya, berat bayi 4 kilo ada 5 bayi. Besar sudutnya berarti 5/12 dibagi 360 derajat sama dengan 150 derajat. Berat bayi 5 kilo ada 4 bayi. Besar sudutnya 4/12 dikali 360 derajat sama dengan 120 derajat. Berat bayi 6 kilo ada 1 bayi. Besar sudutnya 1/12 dikali 360 derajat sama dengan 30 derajat. Kemudian berat bayi 7 kilo ada 0 bayi. Besar sudutnya 0/12 dikali 360 derajat sama dengan 0 derajat. Langkah kedua, kita membuat diagram lingkaran sesuai dengan besar sudutnya. Gunakan busur derajat untuk menggambarnya. Lanjutkan untuk data yang lain pada diagram di samping. Menentukan rata-rata hitung dan modus kumpulan data. Setelah menyajikan data dalam bentuk diagram, kamu akan mempelajari tentang pengolahan data. Dalam subbab ini, pengolahan data yang akan dipelajari terdiri atas: pertama, nilai data tertinggi dan nilai data terendah. Kedua, modus, yaitu data yang paling sering muncul. Ketiga, median, yaitu data yang berada di tengah, nilai tengah setelah data diurutkan. Dan yang keempat, rata-rata hitung yang dirumuskan dengan rata-rata sama dengan jumlah data dibagi banyaknya data. Agar lebih jelasnya, kita lakukan kegiatan berikut ini. Pertama, data nilai ulangan IPA dari 7 siswa sebagai berikut: 7, 9, 9, 7, 7, 4, 6. A. Nilai data terendah sama dengan 4 dan nilai data tertinggi sama dengan 9. B. Modus sama dengan 7 karena paling banyak muncul, yaitu ada 3 kali muncul. C. Jumlah data sama dengan 7 ditambah 9 ditambah 9 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 4 ditambah 6 sama dengan 49. Banyaknya data ada 7. Rata-rata sama dengan jumlah data dibagi banyak data. Berarti 49 dibagi 7 sama dengan 7. D. Data setelah diurutkan: 4, 6, 7, 7, 7, 9, 9.
Banyaknya data di atas berupa data ganjil, sehingga mediannya sudah terlihat ada di tengah. Median nilai tengahnya yaitu 7. 3. Perhatikan kembali data berat bayi di halaman sebelumnya. Berat bayi 4 kilo, ada 5 bayi. Jumlah berat bayinya berarti 4 dikali 5 sama dengan 20. Berat bayi 5 kilo, ada 4 bayi. Berarti jumlah berat bayinya adalah 5 dikali 4 sama dengan 20. Berat bayi 6 kilo, ada 1 bayi. Jumlah berat bayinya adalah 6 dikali 1 sama dengan 6. Berat bayi 7 kilo, ada 0 bayi. Jumlah berat bayinya adalah 7 dikali 0 sama dengan 0. Jumlah banyak bayi ada 10. Jumlah berat bayinya ada 46. Data pada kolom di atas itu untuk mengetahui modus. A. Nilai data terendah adalah 4 dan nilai data tertinggi adalah 7. Modusnya adalah 4 kg karena paling sering muncul, yaitu sebanyak 5 kali. Rata-rata hitungnya sama dengan jumlah berat bayi dibagi banyaknya bayi, sama dengan 46 dibagi 10 sama dengan 4,6 kg. Jadi rata-rata berat bayinya 4,6 kg. Banyak data sama dengan 10. Kemudian kita urutkan datanya seperti berikut ini. 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 7. Kemudian kita cari mediannya. Di situ terdapat 4 dan 5 nilai tengahnya. Berarti mediannya sama dengan 4 ditambah 5 dibagi 2 sama dengan 9 dibagi 2. Berarti mediannya adalah 4,5. Sekian pemaparan video dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.